Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini bersama saya Pendeta Anton Santoso dalam channel Papua Pendeta Cinta Papua. Hari ini saya akan membawa renungan saya untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-73 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu pagi hari ini. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, marifat Tuhan untuk memahami kebenaran firman, urapan Tuhan atas kami semua. Dalam nama Yesus hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin berbagi berkat Tuhan. Bagaimana sih caranya orang bisa lepas dari kepahitan? Wow, kepahitan itu tidak enak, saudara. Kepahitan itu membuat kita tidak bisa tidur nyenyak, makan enak, dan banyak hal yang membuat kita itu tidak bisa berbuat banyak, ya. Membuat kita tidak produktif. Kepahitan membuat kita tidak produktif. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya pernah mengalami kepahitan selama 6 bulan. Waktu yang cukup panjang. Saudara, kepahitan saya disebabkan oleh seorang yang menipu saya. Saya katakan seorang yang membohongi saya. Nah, biasanya kesakitan itu luar biasa. Nah, kesakitan itu bukan ada pada tempat lain, tetapi ketika saya sekolah Alkitab. Waduh, sekolah Alkitab kepahitan. Coba bayangin bagaimana dengar firman Tuhan, rasa tertuduh, ya, mendengarkan teman-teman yang mengalami sukacita bersama Tuhan, kita merengut, kita bersungut, kita sedih, dan kita sebagainya. Tidak produktif. Tetap 6 bulan, saudara, saya menghabiskan waktu begitu lama. Tetapi saya harus mengambil keputusan untuk lepas dari belenggu ini. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-21 ini, saudara, ini adalah Mazmur Asaf, di mana Asaf memiliki pengalaman bagaimana dia pernah mengalami kepahitan. Firman Tuhan mengatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara ini kasih Tuhan, kalau kita melihat Asaf mengutarakan hatinya, dia mengatakan, ketika hatiku merasa pahit. Saudara, saya teringat bagaimana pahitnya sumur Mara yang membuat orang-orang Israel yang hatinya memang sudah pahit dari awal, karena memang mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Ketika disodori dengan air yang pahit, mereka justru menggerutu, justru tambah pahit lagi. Saudara ini kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka minum air itu? Mereka menjadi begitu pahit hidup mereka. Asaf menceritakan bagaimana ketika hatinya merasa pahit dan buah pinggangnya, perasaannya menusuk-nusuk rasanya. Saudara, kepahitan merusak hidup saudara. Tinggalkan kepahitan sekarang juga. Firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa kepahitan itu begitu merusak. Pahitan itu begitu mempengaruhi perasaan kita. Bicara tentang pinggang yang menusuk-nusuk, bicara tentang perasaan yang tidak nyaman sekali. 6 bulan saya merasa kesakitan yang begitu sangat. Roh saya tidak bersuka cita. Sampai akhirnya Tuhan berbicara kepada saya, apa tujuan dari hidupmu? Kamu harus melepaskan semua itu. Ketika saya melepaskan, saudara, Roh Kudus memenuhi saya. Saya berbahasa roh, saya bahasa yang biasanya dahulu saya alami. Setelah sekian lama saya sulit sekali untuk melepaskan itu. Saya tidak produktif. Itu adalah pengalaman di mana saya merasa sakit. Dan pengalaman itu tak akan terulang lagi. Dan saya tidak mau mengalami terulang lagi. Walaupun orang bikin saya dan saudara bagaimanapun. Tetapi jangan pernah roh itu dipengaruhi oleh kepahitan. Karena itu sangat rusak. Bagaimana langkah yang harus kita ambil? Yang pertama, saudara, pemazmur mengatakan, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Memang kepahitan itu, ya, seringkali membuat kita dungu. Tetapi dalam hal ini, saudara, saya melihat ada sisi positif untuk bisa memahami ayat ini. Ketika kita memang merasa dungu, tidak memahami apa-apa, kita merasa tidak tahu solusinya, kita menjadi bodoh dan menjadi kita semacam orang yang tidak berpengharapan. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, sikap kita yang dikatakan seperti dungu, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Ini berbicara tentang penyerahan. Ini berbicara tentang di mana dia mematikan semua
semua logikanya untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mematikan semua kecamuk yang ada di dalam jiwanya, seperti orang yang dungu, saudara. Ya, seperti orang yang dungu. Orang yang dungu itu tidak banyak berpikir. Tetapi dengan bersikap seolah-olah kita dungu di hadapan Tuhan, itu sama dengan kita mengosongkan pikiran kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, biarkanlah pikiran kita dikendalikan oleh Tuhan. Cara yang paling baik. Sebab orang yang kepahitan, jika pikirannya tidak dikendalikan oleh Tuhan, yang ada adalah dendam, yang ada adalah kebencian, yang ada adalah siasat-siasat busuk, ya siasat-siasat yang tidak memuliakan Allah. Selanjutnya, saudara, bagian selanjutnya, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Saudara, ayat 23 dengan jelas, Asaf tetap mau dekat dengan Tuhan supaya Tuhan memegang tangan kanannya. Bicara tentang tangan kanan, bicara tentang kekuasaan, bicara tentang kuasa. Ketika Tuhan memegang tangan kanannya, ada kuasa kita mampu melepaskan semua kepahitan itu. Saudara, hari-hari ini mungkin engkau sedang pahit hati. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mendorong saudara, lepaskan. Anggaplah semua telah berakhir. Sebab Tuhan akan bekerja kepada saudara. Seperti orang tunggu. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan mengambil keputusan yang salah. Jangan bunuh diri. Jangan mengambil keputusan yang salah. Sebab lagu tentang Mazmur atau Mazmur ini mendorong kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Hanya caranya dekat dengan Tuhan. Menangislah di kaki Tuhan. Jangan malu-malu mengutarakan isi hatimu kepada Tuhan. Menangislah dengan sikap benar di hadapan Tuhan. Tangisilah masalahmu di hadapan Tuhan. Jangan engkau lebih memilih membuang waktumu hanya dengan curhat dan curhat. Tapi curhatlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara. Semangat berjuang. Haleluya.